Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggi Padma Padmawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, program studi matematika dengan NIM 121282412. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Pagelaran Kabupaten Cianjur di kelas 7A dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, kita berdoa dulu sebelumnya ya. Yang akan dipimpin oleh KM yaitu Yoga. Silahkan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum ke yang lainnya kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Doni, Dewi, Kurniawan, Muhammad Hafid, Muhammad Randy, Alfa, kemana ada yang dekat rumahnya? Tahu kemana Randy? Gak tahu. Jadi tidak ada keterangan. Oke. Mila, Mita, Nike, Nur Aeni. Coba dicek lagi. Bila ada sampah di dalam kolong meja atau di bawah meja dan bangkunya, coba dicek. Ada tidak? Tidak ada. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Ada yang kalian sebagian yang sudah, alhamdulillah ya, sudah bisa. Dan yang belum bisa, teman-temannya yang sekelompok, tolong dikasih tahu ya. Ada tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep bilangan bulat dan letaknya pada garis bilangan. Yang kedua yaitu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga di sini yaitu menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Biasanya ini dalam kehidupan sehari-hari ya, kontekstual itu biasanya. Sebelum ke yang lainnya, ini ada tujuannya seperti ini. Mudah-mudahan nanti setelah di akhir dapat terselesaikan ya. Pertanyaan pemantik coba diperhatikan di sini. Nomor 1, coba perhatikan di sekitar sekolah kita. Sekolah ini. Oke. Ada tangga sebelum naik ke kelas. Ada tangga di sini ada? Ada.
Kalian sering kan ke sini ya? Oke, ke tangga itu. Terus sebelum jika kalian berada di atas di depan kelas kalian ada berapa tangga yang kalian lihat ke bawah? Andaikan kalian ada di atas nih, di depan kelas ini. Ada tangga berapa tuh ke bawah? Ada berapa tangga? Berapa? Ya. Coba dilihat lagi. Terus di sini kalian berada di tangga berapa? Kalau di atas ini ada tangga berapa itu? Kalau kalian ke bawah, lihat ke bawah ada tangganya berapa? Kamu dihitung. Kalau dihitung itu ada berapa? Jadi kalian di tangga 16. Nih, paling atas. Paling atas kan? Berarti kalau lihat ke bawah itu berapa tangga? Oke, coba diperhatikan ini ya. Berapa tangga keseluruhannya? Jadi sadayana semuanya itu ada berapa tangga? Oke, masih semangat tidak ini? Masih? Ada yang tidak semangat? Yuk, ice breaking dulu yuk. Ice breaking. Kita nonton video terlebih dahulu. Kita nonton video terlebih dahulu ya. Oke. Disimak. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan dong. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Ya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, benar susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung sampai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Dari video barusan yang kalian lihat, kalian sudah paham? Nah, berarti barusan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ada penjumlahan dan ada juga pengurangan. Ya. Jadi kalian kan minggu lalu sudah ya tentang bilangan bulatnya. Jadi bilangan bulat itu bilangan apa saja? Ada bilangan 0, bilangan positif,
dan bilangan negatif. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, itu kalian bisa menggunakan garis bilangan kalau angkanya kecil. Ya, kalau angkanya kecil kan bisa ya kalau pakai garis bilangan. Kalau angkanya besar bisa tidak? Bisa. Bisanya bagaimana? Kalau masalah yang kecil seperti yang tadi. Sini ada contoh soal dulu ya. Nih, ada soal dulu. Sini, nih, ada soalnya. Andaikan 5 ditambah. 5 penjumlahan ya, ditambah negatif 3. Kalau pakai garis bilangan itu seperti apa? Ini kan garis bilangan. Tadi yang tengah itu berarti titik 0. Kalau ke kiri berarti positif apa negatif? Negatif. Berarti mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Kalau ke kanan itu positif apa negatif? Positif. Oke, dari 0 langsung positif. 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba diperhatikan lagi soalnya. 5. Lihat dulu dari titik 0. Berarti dari titik 0, 5 itu positif apa negatif? Positif. Berarti ke kanan. Ke kanan berapa langkah? 5 langkah. Boleh dari ke bawah, boleh di bawah atau boleh di atas. Kalau di atas juga bisa. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, permasalahannya. Ini kan ditambah. Udah ditambah, dikurangi lagi. Bagaimana itu? Ini tambah, ini kurang. Itu bagaimana? Ditambahkan, ditambah ya. Oke, ditambah negatif 3. Negatif itu ke kanan apa ke kiri? Kiri kan? Tadi udah 5. Negatif itu adalah ke kiri. Ke kirinya berapa langkah? 3. Tinggal dihitung. 1, 2, 3. Kan dari 5 tuh ya. Berarti 3 langkah ke kiri. Jadi jawabannya berapa? 2. Berarti ini jawabannya adalah 2. Kelompoknya ada 4 kelompok. Oke, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, setelah kelompok berarti Ibu ngasih LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan per kelompok. Silakan. Kelompok 1 yang mau ditanyakan dulu. Udah? Apa? Ya, sok. Kerjakan ya. 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 Berarti di sini LKPD-nya. Terus namanya siapa aja nanti dikerjakan. Soalnya, ini soalnya ada berapa? Ya, yang nomor 1 berarti ada soal tabel. Kerjakan. Setelah dikerjakan, nah berarti ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2 itu ada soal cerita. Nah, soal cerita. Nah, ini pertanyaannya yaitu suhu di kota A gitu kan ya. Nanti setelah pertanyaan boleh langsung dijawab atau mau sama pertanyaannya lagi ditulis tidak apa-apa. Ya, ditulis di sini ya. Sampai apa cek? Soal tabel. Nih. Tulis lagi. Nih, nanti hasilnya berapa? Ya. Sini. Ini nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2. Oke, boleh langsung jawaban atau boleh dengan soalnya. Ini nomor 1. Lengkapi tabel. Ini tabelnya.
langsung dijawab. Siapa aja nanti di sini ya? Tulis nama anggotanya semua, tulis. Ini soalnya. Nih, kelompok 4 sudah? Nah, ini boleh. Nah, di sini boleh, berarti di sini ada kelompok 4. Kelompok 4 kan ya? Oke. Nama-namanya tulis semua. Berapa orang? 5. Tulis semua namanya. Terus tabelnya dilengkapi. Boleh pakai tabel lagi. Ya, pakai tabel lagi. Apa Rehan? Dah? Oke. Sok diserat. Apa? Bertanyakan? Mana? Apa sih? Tabel. Iya. Kan ini tabel pertanyaannya. Tulis lagi tabelnya. Nah, iya. Ya, mulai dari sini. Mulai dari kelompok 1. Nama anggotanya siapa aja tulis. Tulis semua. Nanti berarti langsung jawabannya mau tulis soal. Iya, tulis lagi sama soalnya boleh. Langsung ini jawab. Ya. Anggap saja telunjuk penggaris. Atau ada pensil atau dan lain sebagainya. Boleh. Pakai buku juga nggak apa-apa. Nah, gitu. Bagus. Oh, lanjut. Boleh kerjasama dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, yang lainnya coret-coret boleh. Di buku yang tidak terpakai, buku kosong. Ayo, kerjakan dulu. Satu pertanyaannya coba. Negatif dan positif ya? Iya. Boleh pakai garis bilangan yang tadi atau boleh pakai hasilnya. Ini coret-coretnya udah di buku yang tidak terpakai gitu kan. Atau di situnya langsung jawabannya tidak apa-apa. Berarti coret-coretnya di buku yang tidak terpakai. Oke, berarti di situ hasilnya boleh langsung. Apa-apa. Nah, seperti ini. Pakai garis bilangan, mau pakai garis bilangan boleh. Nanti di sini coret-coretnya ya. Nanti di LKPD-nya yang itu hasilnya saja. Ayo bertanya yang lainnya. Boleh bertanya he. Acungkan tangannya. Boleh bertanya. Oke. Mau nanyakan soal itu? Oke. Apa? Terus sendiri. Boleh. Menanyakan lagi ini. Sok baca. Negatif 15 tambah 9. Oke. Boleh yang ini pakai garis bilangan. Coba nanti ditulis sini pakai garis bilangan. Ya. Ya. Ini nanti hasilnya berapa? Nah, seperti yang ini juga sama yang nomor C. Ini negatif 8 dikurangi negatif 5. Ini kan? Nah, boleh pakai garis bilangan juga. Kalau ini kecil, ini kecil, boleh pakai garis bilangan. Sama soal cerita. Nah, soal ceritanya apa? Di sini. Coba yang B. Nah, ceritanya apa? Seorang penyelam kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Yang 7 meter berada di kedalaman berapa sekarang? Kan gini seorang penyelam tuh, menyelam. Kedalamannya berapa? Kan ke bawah 12 meter. Dia teh menyelam lagi. Lebih dalam lagi. Nyelam laginya berapa? 7 meter. Jadi si penyelam itu sekarang itu di berapa meter kedalamannya? Tuh, itu positif apa negatif? Positif. Tinggal kata ibu juga apa? Kalau soal cerita dilihatnya angka. Lihat angka. Oh iya ini angka. Angkanya berapa? 12. Ini berapa? 7. Nih. Ya. Kalau ditambah penyelamnya lagi, lebih dalam lagi, kalau ditambah itu berarti, ditambah itu apa? Tambah itu apa? Positif kan? Tambah. Berarti nambah lagi kedalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mencoba menyampaikan hasil dari LKPD. LKPD
yang telah dikerjakan. Itu akan disampaikan oleh Saudari Fitriani. Pada Saudari Fitriani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Sahrul Munawar, Fitriani, Siti Dalpa, Dewi Fitriani, dan Cynthia Rahmadewi. Soal tabel nomor 1, positif 7 ditambah negatif 3 sama dengan positif 4. Nomor 2, negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 9. Nomor 3, negatif 6 ditambah positif 2 sama dengan negatif 4. Soal B, negatif 12 ditambah 7 sama dengan negatif 5 meter. Jadi penyelam sekarang berada 5 meter di bawah permukaan laut. Soal C, negatif 10.000 ditambah positif 6.000 sama dengan negatif 4.000. Jadi sisa uang Rudi adalah 4.000. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Ada yang bertanya, silahkan. Jadinya positif 7 ditambah negatif 3 sama dengan positif 4. Contoh lainnya, negatif 8 ditambah positif 5. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Bilangan yang lebih besar adalah negatif 8. Tandanya negatif. Demikian dari kami, perwakilan dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 3. Hebat, luar biasa. Coba kasih kesimpulan dari diskusi ini. Siapa yang mau? Ajukan tangannya. Kesimpulannya apa? Oke, silakan Samsul. Kesimpulan pengertian bilangan bulat terdiri dari bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Contohnya 3, 0. Beri tanda yang sama. Contoh, min 4 tambah min 3 sama dengan min 7. Jika tanda berbeda, kurangkan nilai absolutnya dan ambil tanda dari bilangan yang nilainya lebih besar. Contoh, min 5 tambah 8 sama dengan 3. Bagian mana yang belum kalian pahami? Siapa yang mau? Oke. Bagaimana yang belum kalian pahami? Saya masih sedikit bingung saat mengukurkan bilang negatif dengan bilang negatif lainnya menurut jika bilangannya besar. Oke. Masih pusing antara negatif dengan negatif. Coba dikeluarkan HP-nya. Kita akan mengisi Google Form. Silahkan datanya dinyalakan. Ibu share linknya di grup kelas ya. Oke. Silahkan, HP-nya sudah dikeluarkan. Oke, silahkan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, Google Form-nya silahkan diisi. Waktunya 5 menit. Silahkan. Waktunya 5 menit ya, diisi dulu. Google Form-nya dibuka.
Diisi, silakan selesaikan. Di situ ada soal. Soalnya bervariasi. Iya. Silakan diisi Google Form-nya. Iya. Ada di link di grup kelas ya. Di grup kelas juga ada. Yang teliti ya, ngisinya yang teliti. Yo. So, diisi ya. Baca yang teliti. Ada yang kesulitan? Apa tidak ada yang kebuka linknya atau apanya? Udah kebuka. Silahkan diisi. Ya. Silahkan. Oke. Kalau setelah itu dilihat skornya, kalian dapat berapa tuh skornya? Ada skornya di situ. Sudah selesai? Boleh. Dah? Hebat. Nah, itu berarti hebat, sukses. Oke, dah. Dah dilihat ya skornya. Ada yang dapat 100? Ada. Siapa? Coba tangannya coba. Hebat, hebat, berarti sukses. Oke, kalau sudah disimpan HP-nya, disimpan lagi. Materi sekarang, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Materi selanjutnya buat minggu depan, tolong boleh dibaca-baca lagi di rumah. Boleh cari-cari di Google dan lain sebagainya, dibaca dan lain sebagainya. Kalau ada latihan lain sebagainya, boleh dilatihan di buku kalian ya. Materi selanjutnya buat minggu depan yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kenapa ke sana? Karena penjumlahan dan pengurangan telah selesai. Berarti dilanjut ke perkalian dan pembagian. Dan yang belum perkaliannya masih belum mengingat, Jadi kalian harus menghafal dulu ya. Kenapa harus hafal dulu itu? Karena nanti materi selanjutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian. Kalau tidak paham tentang perkalian, mana bisa kalian membagikan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq
haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.